Selamat datang di Hadi Hartono Corner. Hari ini kita akan membahas beberapa kasus korupsi terbesar yang terungkap di Indonesia sepanjang tahun 2025. Dari sektor energi hingga perbankan, kasus-kasus ini menunjukkan betapa korupsi telah menggerogoti sendi-sendi bangsa ini. Angka kerugian negara yang fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah, menunjukkan betapa sistemik dan terstruktur praktik korupsi ini dilakukan. Di balik angka-angka tersebut, ada jutaan rakyat Indonesia yang dirugikan, yang hak-haknya dirampas oleh segelintir elit yang tamak. Pertanyaan besar yang muncul, sampai kapan kita harus terus disuguhi drama korupsi yang seolah tak berkesudahan ini? Malam ini, kita akan membedah satu persatu kasus tersebut, mengungkap modus operandinya, dan mencari tahu siapa dalang di baliknya. Bayangkan, hampir 1 triliun rupiah. Itulah nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh skandal korupsi di PT Pertamina Patraniaga dan anak usahanya. Skandal ini terungkap dari penyelewengan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung berhasil membongkar praktik culas ini dan mengungkap angka fantastis 193,7 triliun rupiah hanya untuk kerugian tahun 2023 saja. Bayangkan, jika dihitung total kerugian selama 5 tahun, angkanya mencapai 968,5 triliun rupiah. Publik tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin praktik kotor ini bisa berlangsung lama dan melibatkan uang rakyat yang begitu besar? Sejumlah petinggi Pertamina dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang duduk di kursi pesakitan hanyalah pion-pion dalam permainan besar ini? Dari sektor energi kita beralih ke pertambangan. Kali ini, PT Timah Tbk menjadi sorotan utama. Kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk terjadi pada periode 2015 hingga 2022. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengaudit dan menemukan fakta mencengangkan, total kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Angka yang fantastis ini tentu menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana praktik korupsi ini bisa terjadi, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Masyarakat tentu menuntut transparansi dan akuntabilitas dari PT Timah Tbk atas hilangnya uang triliunan rupiah ini. Apakah kasus ini akan diusut tuntas, atau justru menguap begitu saja? Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, lembaga yang seharusnya mendorong ekspor nasional, justru terjerat kasus korupsi yang merugikan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI. Kerugian keuangan negara akibat pemberian fasilitas kredit mencapai angka fantastis, 549,1 miliar rupiah dan 18 juta dolar Amerika. Kasus ini tentu mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana proses pengawasan dan penegakan hukum di internal LPEI. Masyarakat tentu menuntut keadilan dan pengembalian kerugian negara dari para pelaku yang terlibat. Apakah KPK mampu mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau? Di tengah pandemi yang menghantam sendi-sendi perekonomian, dana hibah kelompok masyarakat di Jawa Timur justru dikorupsi. Ironis memang, dana yang seharusnya membantu masyarakat justru masuk ke kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK mengungkap 21 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pokmas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Modus operandinya pun tergolong kejam. Para tersangka diduga memotong dana hibah hingga 20%. Publik tentu geram dengan perbuatan biadab ini. Di saat masyarakat berjuang untuk bertahan hidup, para koruptor justru menari di atas penderitaan mereka. Akankah kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya? Siapa sangka, pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten justru menjadi bancakan para koruptor. KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di Bank PJB. Para tersangka termasuk Direktur Utama Bank PJB dan beberapa pengendali agensi periklanan. Modus operandinya pun tergolong rapi. Mereka diduga melakukan markup anggaran pengadaan iklan untuk memperkaya diri sendiri.
Publik tentu sangat prihatin dengan kasus ini. Bagaimana mungkin bank yang seharusnya menjadi pilar perekonomian daerah justru terjerat kasus korupsi? Akankah kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan Bank BJB dari praktik korupsi? Operasi tangkap tangan kembali dilakukan KPK, kali ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Sasarannya adalah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diduga menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di wilayah tersebut. Praktik culas ini diduga telah berlangsung lama dan melibatkan sejumlah besar uang. OTT ini membuktikan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Masyarakat tentu menuntut pemberantasan korupsi yang lebih tegas dan efektif dari pemerintah. Akankah OTT ini menjadi efek jera bagi para koruptor lainnya? 6 kasus besar yang telah kita bahas hanyalah sebagian kecil dari fenomena korupsi yang menjangkiti negeri ini. Ratusan triliun rupiah uang rakyat raib dirampok oleh segelintir oknum. Kasus-kasus ini menunjukkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan pentingnya pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Publik menuntut komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar serius dalam memberantas korupsi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terus saksikan Mata Najwa untuk informasi lebih lanjut.